Halo semuanya, perkenalkan, aku Gisela Susila dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 444240137. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat histogram dan diagram dahan daun dengan menggunakan aplikasi RStudio. Bentar. Histogram sama diagram dahan daun itu apa sih? Jadi, histogram itu merupakan salah satu bentuk untuk menyajikan data, yaitu bentuknya diagram batang. Nah, sedangkan diagram dahan daun itu bentuknya yang kayak gini nih. Nah, teman-teman, yuk langsung kita mulai aja caranya kayak gimana. Oke, pertama-tama kita buka dulu ya aplikasi RStudio-nya. Pastiin teman-teman semua udah pada install aplikasi RStudio ini ya. Nah, kita tunggu aja sampai aplikasinya kebuka dan akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kalian belum pernah menggunakan, biasanya bagian konsol sama data ini kosong ya. Nah, pertama-tama kita akan import dulu datanya, yaitu dengan menggunakan import dataset. Dan data yang aku gunakan ini dari Excel, jadinya pakainya from Excel. Selanjutnya kita cari dulu nih data yang mau kita gunakan itu ada di file yang mana. Kita open, terus setelah datanya kebaca sama RStudio, langsung aja kita import ya. Setelah kita import, datanya akan muncul kayak gini ya teman-teman. Lalu kita kembali ke halaman yang sebelumnya, yaitu halaman yang masih kosong, untuk mengetik sintaksnya. Pertama-tama aku pengen buat histogram tanpa ggplot, makanya aku bikin judulnya dulu dengan hashtag histogram tanpa ggplot. Kita enter, lalu aku mengetik hist, buka kurung. Kita tulis nama filenya yang tadi. Nah, nama file aku di sini adalah berat badan mahasiswa 1E. Setelah itu, ketik $. Lalu kita akan dikasih pilihan nih, mana nih data yang akan kita olah menjadi histogram. Nah, kalau mau olah data menjadi histogram, tentunya kita pakai data berat badan yang berupa angka-angka ya. Kita klik di sini berat badan. Setelah itu kita ketik koma, main sama dengan kutip 2 berat badan kelas 1E. Jadi berat badan kelas 1E ini yang akan jadi judulnya ya. Lalu kita klik koma. Kita bisa enter kalau misalkan sintaksnya udah kepanjangan. Terus kita ketik COL yang artinya color sama dengan kutip 2. Di sini aku mau pakai warna pink. Lalu koma border sama dengan kutip 2. Untuk bordernya aku mau pakai warna biru. Jadi kita ketik kutip 2 blue. Koma, kita enter lagi, lalu kita tulis xlab sama dengan kutip 2 berat badan kelas 1E. Jadi untuk sumbu X-nya nanti itu untuk berat badannya ya. Lalu koma ylab sama dengan kutip 2 frekuensi. Setelah itu kita ketik lagi koma, enter, xlim sama dengan C atau yang berarti class dalam kurung 30,90. Jadi range untuk X-nya itu 30 sampai 90. Lalu kita ketik koma ylim sama dengan C dalam kurung 0,9. Lalu kita klik run sehingga muncul hasilnya seperti ini. Langsung aja kita next untuk membuat histogram dengan ggplotnya. Kita langsung buat judulnya di sini hashtag histogram dengan ggplot. Next bisa kita enter lalu kita ketik library dalam kurung ggplot2. Jadi fungsi dari library ini adalah untuk mengaktifkan fungsi-fungsi atau objek yang bisa dipakai. Kita klik run, lalu kita ketik lagi nama data yang kita punya, yaitu aku ketik berat badan mahasiswa 1E. Kita klik lagi run sehingga datanya muncul nih di bagian console. Oke, setelah datanya muncul kayak gini, langsung aja kita ketik sintaks yang lain yaitu ggplot dalam kurung nama file yang tadi. Kita ketik
koma, aesthetic, dalam kurung, berat badan mahasiswa 1E tadi, dolar, kita ketik, kutip, berat badan. Karena data yang bisa kita pakai untuk diolah yaitu pada kolom berat badan yang berupa angka-angka. Selanjutnya, di samping tutup kurungnya kita tambahkan tanda plus atau tambah. Kita enter, kita ketik geom underscore histogram karena kita mau buat histogram nih. Selanjutnya, dalam kurung aesthetic lagi, dalam kurung fill sama dengan di sini aku mau pakai warna purple atau warna ungu sehingga nanti histogramnya berwarna ungu. Selanjutnya kita tambah lagi dan kita enter kalau misalnya kepanjangan ya teman-teman. Lalu kita ketik xlab dalam kurung kutip berat badan kelas 1E atau berat badan aja juga bisa sehingga nanti sumbu X-nya menampilkan berat badan. Selanjutnya kita tambah dengan ylab dalam kurung tanda kutip frekuensi. Jadi nanti sumbu Y-nya akan yang menjadi frekuensinya nih. Selanjutnya kita tambah lagi, enter, ketik gg title. Setelah itu kita ketik dalam kurung kutip, kita tulis judulnya yaitu histogram berat badan kelas 1E. Teman-teman bisa juga nih buat judul yang lain. Setelah itu langsung aja kita ketik tambah, enter, dim sama dengan. Nah ini banyak banget nih pilihan temanya. Ada BW, classic, dark, gray, dan lain-lain. Nah kali ini kayaknya aku bakal gunain tema yang dark dulu aja. Setelah itu, ini dalam kurungnya kita kosongin aja nggak apa-apa. Kita tambah, lalu enter, xlim-nya dalam kurung 30 sampai 90, jadinya 30,90. Tutup kurung ditambah ylim. Ylimnya itu aku mau pakai di 0,9. Setelah itu kita klik run dan hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman, untuk tema yang tadi itu bisa kita ubah ya. Misalnya aku mau pakai klasik nih. Kita klik lagi run sehingga hasil yang temanya klasik seperti ini. Nah, kalau misalnya pakai yang BW gimana ya? Sekarang kita pakai tema yang BW alias black and white. Kita klik run lagi dan hasilnya seperti ini. Yang dimana dia ada bordernya gitu ya. Terus untuk xlim dan ylim ini, jadi xlim itu menandakan range di sumbu X-nya. Nah kalau kita lihat di histogram ini yang 90-nya nggak kepake nih. Jadi bisa aja kita kurangin jadi 30,80. Kita run hasilnya seperti ini. Oke, jadi dia lebih deket lagi ya, ngezoom. Kalau dilihat untuk sumbu Y-nya yang dari bawah ke atas juga nggak menyentuh angka 5. Makanya kita juga bisa ganti Y-limnya menjadi 0,5. Kita run dan hasilnya jadi seperti ini. Jadi lebih memperbesar. Next, kita langsung aja buat diagram dahan daun. Seperti biasa, kita buat dulu judulnya, hashtag diagram dahan daun, enter, lalu kita ketik lagi data untuk memanggil. Kita klik run sehingga datanya muncul lagi nih di konsol. Setelah itu kita ketik stem dalam kurung nama file yang tadi berat badan mahasiswa 1E, lalu dolar. Kita klik data yang bisa diolah yaitu berat badan, lalu kita klik run sehingga hasilnya akan muncul di bagian konsol ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat diagram dahan daun ini memiliki arti bahwa di data itu ada 41, 42, 49, lalu yang 50, ada 2, ada 52, dan seterusnya. Nah, kalau dalam statistika, diagram dahan daun yang berbentuk seperti ini menunjukkan bahwa data yang kita gunakan itu adalah data left skewed.
Nah, jadi kayak gitu tutorialnya teman-teman. Kalian pasti udah pada ngerti kan gimana cara-caranya? Kalau gitu, thank you for watching everyone. Bye-bye.